Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang penuh makna tentang seorang anak yatim yang diusir dari masjid hanya karena baju kumalnya. Namun, siapa sangka balasan dari langit justru membawa pelajaran besar bagi kita semua. Jangan lupa untuk menyimak sampai akhir dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Cerita ini sangat menyentuh hati dan penuh hikmah yang bisa kita renungkan bersama. Yuk, kita mulai ceritanya. Langit sore mulai memudar. Awan jingga menggantung di atas langit desa Tegalwangi, desa kecil yang dikelilingi sawah, dan suara jangkrik yang tak pernah lelah menyanyi. Di ujung jalan, seorang bocah kurus dengan rambut kusut berjalan pelan-pelan menuju masjid. Namanya Raffi, anak yatim yang tinggal berdua dengan ibunya di rumah kayu dekat sungai kecil. Sore itu, Raffi mengenakan baju koko putih yang telah pudar warnanya dan celana panjang yang ujungnya sedikit robek. Sandalnya sudah kehilangan tali, digantikan oleh karet gelang yang diikat agar tetap bisa dipakai. Tapi wajahnya tetap cerah. Seperti biasa, ia datang lebih awal sebelum azan maghrib berkumandang. Raffi menyapu halaman masjid dengan sapu lidi yang berat di tangannya. Tak ada yang menyuruh, tapi ia melakukannya dengan hati gembira. Sesekali ia menatap langit, seperti menanti sesuatu yang hanya dia dan Allah yang tahu. Azan berkumandang. Jamaah mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah terparkir di halaman masjid. Beberapa anak seusia Raffi datang dengan baju wangi dan rambut rapi. Raffi memilih duduk di pojok belakang, menunduk, tak ingin mengganggu. Tiba-tiba, seorang bapak bersorban menghampiri dan duduk di sebelah Raffi. Sesaat kemudian, ia mengernyit. Ia menoleh kanan dan ke kiri, lalu berdiri dan memindahkan sajadahnya ke syaf depan. Raffi masih diam. Tak lama, pengurus masjid, Pak Ujeng, berjalan mendekat dengan langkah pelan. Ia menunduk dan membisikkan sesuatu di telinga Raffi. Maaf ya, Raffi, kamu pulang saja dulu. Badanmu bau, banyak jamaah yang terganggu. Raffi menunduk lebih dalam. Hatinya tercekat, tapi bibirnya tetap diam. Perlahan, ia berdiri, memungut sandal bututnya, dan berjalan keluar tanpa suara. Tak ada satupun jamaah yang memanggilnya. Tak ada satupun yang menatap iba. Di luar, angin malam mulai turun membawa dingin. Raffi duduk di bawah pohon mangga dekat pagar masjid. Dari kejauhan ia mendengar suara ikamah. Tapi malam itu, ia tak ikut sholat. Ia hanya memeluk lututnya dan menatap langit yang mendung, seolah mencari wajah ayahnya di antara bintang yang belum muncul. Malam itu berlalu dalam keheningan yang aneh. Setelah sholat maghrib, jamaah bubar seperti biasa. Tak ada yang menyadari bahwa ada sesuatu yang pelan-pelan hilang dari masjid itu. Bukan suara, bukan benda, tapi sesuatu yang tak terlihat kehangatan. Raffi berjalan pelan menuju rumahnya. Rumah kecil berdinding kayu dengan lampu remang. Ibunya, Bu Salma, baru saja selesai mencuci baju orang. Tangan kasarnya masih basah, dan mata sayunya langsung menangkap raut wajah Raffi yang tidak seperti biasanya. "Kamu nggak jadi sholat di masjid, nak?" tanya Bu Salma lembut. Raffi menggeleng. Ia tak bisa bicara. Tenggorokannya terasa penuh. Tapi ibunya tak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, jika anak itu diam, berarti ada luka yang disembunyikan. Keesokan harinya, Raffi tetap bangun subuh seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak menuju masjid. Ia duduk di depan rumah, membawa sajadah tua dan mulai sholat di atas tanah berdebu. Langit masih gelap, hanya suara ayam dan desir angin yang menemani. Hari berganti. Masjid besar itu masih berdiri megah. Jamaah tetap datang, tapi perlahan satu persatu mulai mengeluh. Imam utama, Ustadz Hasan, tiba-tiba jatuh sakit. Suaranya hilang, tenggorokannya bengkak. Dokter tak menemukan sebab pasti. Ia tak bisa memimpin sholat. Pengurus masjid, Pak Ujeng, juga merasa aneh. Hari itu, mesin pendingin udara di masjid rusak. Sound system mendadak berdesis dan mati total di tengah ceramah. Karpet masjid seperti lembab dan berbau. Mereka panggil teknisi, tapi semuanya bilang tidak ada masalah teknis. Di antara kacauan kecil itu, tak ada yang sadar bahwa Raffi sudah tidak pernah muncul lagi. Ia sholat sendiri di rumah. Setiap hari, dengan pakaian yang sama, dengan sujud yang lebih dalam dari siapapun. Sampai pada malam Jumat,
ketika seluruh lampu masjid padam sebelum Isya. Gelap total, tak ada listrik, padahal rumah-rumah di sekitar tetap terang. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tapi malam itu, dari jauh, seseorang melihat cahaya samar dari musola tua yang sudah lama tidak dipakai di ujung desa. Dan di dalamnya, terlihat seorang anak kecil, sendirian, sedang sujud lama sekali. Seolah berbicara langsung kepada langit. Musola itu sudah lama dibiarkan sepi. Dulu, sebelum masjid besar dibangun, warga biasa berjamaah di sana. Tapi sekarang, atapnya bocor, dindingnya lembab, dan sajadahnya berdebu. Tak ada yang peduli. Sampai suatu malam, seseorang melihat cahaya dari dalamnya. Cahaya itu bukan dari lampu listrik, karena tak ada aliran listrik ke musola itu, tapi seperti cahaya lembut yang timbul dari lantai, samar, hangat, dan tenang. Dan di dalamnya, Raffi sedang sujud. Sujud yang lama. Sangat lama. Tak ada yang tahu doa apa yang dia panjatkan. Tapi dari bibir kecilnya, lirih terdengar permohonan yang menusuk hati. Ya Allah, jangan marah pada mereka. Kalau memang Raffi ini najis, biar Raffi saja yang kau jauhkan. Jangan kau ambil suara ustadz. Jangan kau padamkan masjid mereka. Jangan kau hukum semua hanya karena aku. Hujan turun pelan, menetes dari sela genteng musola. Tapi Raffi tetap dalam sujudnya. Baju lusuhnya basah, tanah menempel di lutut dan dahi. Tapi ia tidak peduli. Ia tidak menuntut dibela. Ia hanya ingin Allah tidak murka. Sementara itu, di masjid besar, semua mulai gelisah. Sudah 5 hari Ustadz Hasan tak bisa bicara. 4 hari sound system masjid rusak meski sudah ganti kabel. Air wudhu mendadak keruh. Dan malam itu, pengurus masjid mendapati tikus-tikus berlarian di ruang utama. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pak Ujang mulai mengingat satu nama. Raffi, anak yatim yang dulu sering datang, duduk paling awal, membersihkan halaman, lalu diusir hanya karena baju kumal. Dan sejak malam itu, Raffi tak pernah kembali. Hati Pak Ujang terasa berat. Ia berjalan menuju rumah Bu Salma keesokan paginya. Tapi rumah itu kosong. Hanya ada pintu kayu yang tergembok dari luar. Di atas meja teras, ada piring kosong dan sajadah basah. Tetangganya bilang, Raffi dan ibunya sering terlihat berjalan ke arah barat saat pagi. Tak tahu kemana. Tapi mereka tak pernah datang lagi ke masjid. Dan setiap malam Jumat, cahaya dari musola tua itu masih terlihat samar. Seperti ada yang tetap menunggu, meski tak pernah dinanti. Minggu berikutnya, kabar tentang Masjid Tegawangi mulai menyebar ke desa tetangga. Bukan karena kajiannya, bukan karena imamnya, tapi karena kejadian-kejadian ganjil yang terus berulang. Malam hari, ada jamaah yang mendengar suara gemuruh dari atap masjid padahal langit cerah. Ada pula yang melihat lampu menyala sendiri lalu padam berkali-kali. Seorang penjaga masjid bahkan bersumpah melihat ular besar melilit pilar masjid, tapi hilang seketika saat ia beristighfar. Pak Ujang semakin gelisah. Ia merasa ini bukan sekadar kerusakan biasa. Hatinya terus mengarah pada satu nama, Raffi, bocah kecil yang dulu tersingkir karena penampilannya, padahal dialah yang paling setia menjaga masjid dengan caranya sendiri. Malam itu, Pak Ujang memutuskan pergi ke musola tua. Sendirian, dengan senter dan sepotong selimut. Hujan turun rintik-rintik, membasahi langkahnya. Ia ingin melihat langsung, apakah benar cahaya itu berasal dari anak yang mereka singkirkan. Saat tiba di musola, ia melihat pintu kayu setengah terbuka. Bau tanah dan kayu lapuk menyambut. Tapi yang membuatnya terdiam adalah pemandangan di dalamnya. Di tengah ruangan yang gelap, ada sajadah tipis. Dan di atasnya, Raffi duduk bersila. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi wajahnya bersinar damai. Ia tidak tampak marah, tidak juga sedih. Ia hanya menunduk, membaca zikir perlahan, seperti sedang berdialog dengan langit. Pak Ujang berdiri kaku, tenggorokannya tercekat, ingin menyapa, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Hingga akhirnya, Raffi menoleh. Matanya menatap lembut, tak ada kebencian. Pak Ujang, ucap Raffi pelan. Kenapa kesini? Pak Ujang menunduk. Suaranya gemetar. Raffi, maafkan kami. Kami salah. Aku salah? Raffi tersenyum kecil. Saya nggak apa-apa. Pak,
Saya nggak marah. Langit malam bergemuruh. Petir menyambar jauh di arah timur. Tapi suasana di musola itu justru terasa hangat. Dan malam itu, Pak Ujang ikut sholat berjamaah dengan imam seorang anak yatim dalam musola reot yang tak pernah lagi disentuh manusia, tapi sangat dekat dengan langit. Pagi harinya, seluruh warga desa dikejutkan oleh berita yang menyebar cepat. Masjid besar Tegawangi mendadak ambruk sebagian sisi bangunannya. Bagian tempat imam berdiri runtuh ketika belum sempat dipakai sholat subuh. Tak ada korban jiwa, karena malam itu tidak ada satupun yang berani datang ke masjid. Suara-suara aneh, angin mendesis di dalam, dan hawa dingin yang menusuk membuat jamaah mundur sejak malam sebelumnya. Seperti ada yang mencegah mereka. Pak Lurah memerintahkan investigasi. Beberapa tokoh agama diminta datang. Mereka hanya bisa menggeleng pelan saat melihat runtuhan itu. Tidak masuk akal. Struktur masjid masih baru, tiangnya dari beton kuat, tapi roboh seperti ditarik ke bawah. Bukan karena gempa, bukan karena usia, seolah ada tangan besar tak terlihat yang menjatuhkannya. Kabar itu sampai ke banyak telinga, termasuk Bu Salma, Ibu Rafi, yang sejak malam sebelumnya mulai mengurung diri di rumah. Ia tahu betul ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu anaknya menyimpan luka. Tapi ia tak menyangka langit benar-benar menjawab tangis seorang anak. Sementara itu, musola tua di ujung desa kini mulai ramai. Bukan karena bentuknya yang istimewa, tapi karena cerita tentang anak yatim bernama Rafi yang tak berhenti berdoa di sana. Mereka datang diam-diam, mengintip dari kejauhan, lalu pulang sambil termenung. Malam Jumat berikutnya, musola itu dipenuhi puluhan orang. Pak Ujang berdiri di depan pintu, menjaga agar suasana tetap hening. Di dalam, Rafi masih seperti biasa, membaca Al-Quran dengan suara lirih, membaca doa yang sama, tanpa mengubah isi dan nadanya. Ya Allah, jangan hukum mereka. Jangan ambil masjid kami. Jangan biarkan mereka kehilangan arah. Kalau ada yang salah, biar Rafi saja yang kau ambil. Tiba-tiba suara angin mendesir di dalam musola. Satu lampu minyak yang tergantung mendadak menyala sendiri, padahal tak ada yang menyalakan. Dan dari langit-langit yang bocor, tetesan air hujan pelan-pelan berhenti. Udara di dalam mendadak hangat, seperti pelukan lembut yang turun dari langit. Semua yang melihat terdiam. Tak ada yang berani bicara. Mereka hanya merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan dari masjid megah sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka melihat senyum kecil di wajah Rafi. Senyum yang muncul bukan karena dimaafkan, tapi karena hatinya akhirnya merasa didengar oleh langit. Hari-hari berikutnya, musola tua yang dulunya tak pernah dilirik kini dipenuhi suara syalawat dan zikir. Orang-orang yang dulu enggan ke sana mulai datang satu persatu. Tak ada yang memaksa. Mereka datang dengan langkah pelan, hati yang malu, dan mata yang penuh sesal. Bu Salma menangis diam-diam saat melihat anaknya berdiri di saf depan, memimpin jamaah yang terdiri dari para bapak, pemuda, bahkan mantan pengurus masjid besar. Rafi tak pernah berubah. Ia masih duduk di tikar tipisnya, masih memakai baju yang sama. Tapi kini, semua menatapnya dengan hormat, bukan lagi jijik. Pak Ujang memutuskan menggelar musyawarah. Ia mengusulkan agar musola itu direnovasi. Tapi Rafi menolak. Dengan suara tenang, ia berkata, biar tetap begini saja, Pak. Allah nggak lihat tembok, yang penting hati kita bersih. Kalimat itu menggema, membuat semua orang tertunduk. Akhirnya, warga hanya memperbaiki genteng yang bocor, mengecat dinding yang mulai rapuh, dan membersihkan pekarangan. Mereka tak menyentuh tempat sujud Rafi. Sajadah tipis itu tetap di sana. Menjadi saksi bisu betapa langit pernah benar-benar mendengar suara kecil dari bumi. Sementara itu, masjid besar dibiarkan kosong. Ustadz Hasan belum juga pulih. Beberapa orang mencoba membenahi bagian yang ambruk, tapi setiap kali dimulai, alat-alat tukang rusak tiba-tiba. Bahkan tukang yang datang dari luar desa memilih pulang sebelum maghrib karena merasa ada yang mengawasi. Warga mulai paham bahwa masjid bukan sekadar bangunan, tapi rumah Allah yang harus diisi dengan ketulusan, bukan kemewahan. Yang harus terbuka bagi siapa saja, bukan hanya yang berpakaian rapi. Dan malam-malam berikutnya, musola tua itu menjadi pelita. Bukan karena lampu yang terang,
tapi karena hati yang berkumpul di dalamnya kini tak lagi kotor. Mereka datang bukan karena ingin dilihat, tapi karena ingin mendengar dan didengar. Sama seperti Raffi, yang dulu diusir karena baju kumal, kini jadi pengingat bagi seluruh desa bahwa langit bisa murka dan juga bisa memeluk. 6 bulan berlalu, desa Tegalwangi tidak lagi sama. Masjid megah yang pernah menjadi kebanggaan desa kini tetap berdiri setengah runtuh, seperti tubuh peringatan kesombongan yang tak diakui. Rumput liar tumbuh di pelatarannya, dan burung-burung enggan hinggap di atapnya. Sebaliknya, musola reot di ujung desa semakin ramai. Tak hanya dari warga sekitar, tapi juga dari luar desa. Orang-orang datang setelah mendengar cerita tentang anak yatim yang dizalimi lalu diangkat derajatnya oleh Allah. Beberapa bahkan menyebut musola itu tempat yang dijaga langit. Raffi tetap sederhana. Ia menolak semua pemberian uang dan hadiah. Ia memilih tinggal di rumah kecil bersama ibunya. Keseharian mereka tak berubah. Mencuci pakaian orang, menyapu halaman orang, dan tetap menjaga musola dengan tangannya sendiri. Namun yang berubah adalah cara orang memandangnya. Suatu sore, Pak Lurah datang membawa surat dari kota. Ada undangan beasiswa khusus untuk Raffi. Biaya penuh. Sekolah agama terbaik di ibu kota. Semua fasilitas ditanggung. Ini hadiah untukmu, Raffi, kata Pak Lurah sambil menahan haru. Kami bangga padamu. Raffi menunduk. Ia menatap ibunya, lalu musola tempat ia jatuh dan bangkit. Kalau saya pergi, siapa yang jaga musola, Pak? Pak Lurah tersenyum. Sekarang, semua warga siap gantian jagain, termasuk saya. Hari keberangkatan Raffi pun tiba. Seluruh warga mengantar sampai ke gerbang desa. Musola malam itu diterangi cahaya obor dan lampu minyak. Mereka semua melepas Raffi dengan doa dan linangan air mata. Dan saat mobil melaju perlahan, seorang anak kecil yang mengenakan baju lusuh berdiri di depan musola. Wajahnya kotor, kakinya tanpa alas. Tapi malam itu, tak ada satupun yang mengusir. Sebaliknya, Pak Ujang menghampiri, mengelus kepalanya, lalu menggandeng tangan mungil itu masuk ke dalam musola. Seperti yang dulu Raffi harapkan, pintu rumah Allah kembali terbuka untuk siapa saja. Tanpa memandang kain yang membalut tubuh, tapi menilai bersih atau kotornya hati. Langit pernah marah, tapi lebih sering memberi pelukan. Dan di desa Tegalwangi, balasan dari langit telah mengubah segalanya. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa nilai seseorang bukanlah dilihat dari penampilan luar atau harta benda, melainkan dari kebersihan hati dan ketulusan dalam beribadah. Kita diajarkan untuk selalu membuka pintu hati dan tempat ibadah bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang, serta percaya bahwa Allah selalu mendengar doa dan ketulusan hamba-Nya. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk kita ambil pelajaran dan hikmahnya bersama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk berkomentar, like, dan subscribe jika kamu suka dengan ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.